Cuma seminggu sekali kita ngejust tipnya, tapi kalau seandainya minggu depan kita capek atau banyak kerjaan, kita nggak tunda dulu buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh udah banyak aja, udah 70 orang yang mesen. Nanti rencananya gitu, kantin buka, kita tetap buka kantin, ini kita jagain barang-barang. Hampir di setiap akhir pekan, Raffi beserta Farah istrinya pulang untuk menemui orang tuanya yang berada di daerah Bogor. Seringkali di tengah perjalanan, Raffi dan istri mampir ke toko-toko makanan ringan yang ramai dikunjungi pembeli. Siapa sangka, hobi jajannya tersebut bisa disulap menjadi peluang menambah uang tambahan bagi Raffi dan Farah. Awalnya karena kami tuh suka jajan, kami tuh anaknya mau ngantri gitu. Kalau misalnya ada makanan apa yang baru buka, mau aja buat ngantri gitu kan. Terus di kantor juga sebelum pandemi suka jajan biar kos kirim murah aja sih sebenarnya kan gitu. Terus ya udah akhirnya pas lagi pandemi udah mulai bosen kan di rumah, pengen jajan nih gitu. Tapi ke Jakarta sayang bensin gitu. Gimana ya? Ya udah ajakin aja teman-teman gitu. Ternyata antusiasnya luar biasa sih gitu. Teman-temanku kalau di kantor sih suka yang lu just tip rugi berapa gitu, karena dulu tuh nggak balik modal kalau di kantor just tipnya gitu. Jadi senang-senang aja sih karena itu sih awal mulanya. Timeline fitsnya. Raffi dan Farah memasarkan jasa just tipnya melalui aplikasi pesan singkat serta lewat akun Instagram just tip miliknya. Sejak dibuka pada bulan Mei, pesanan pelanggan just tipnya terus meningkat. Awal tuh kan masih bulan puasa, kita juga belum banyak yang tahu. Jadi kayak nyoba aja dulu gitu kan, teman-teman di Twitter waktu itu awalnya. Jadi nyoba aja dulu buka, ternyata lumayan lah ada 20-an atau 25 ya gitu kan, 20 atau 25. Nyoba dulu karena takutnya makanan yang nggak oke, segala macem nggak mau dong terima komplainan banyak gitu. Terus ternyata bagus tuh responnya bagus, dari mulai 20, 25 sampai pas mau lebaran tuh 70 gitu. Enggak, lebaran tuh bahkan 80 lebih gitu. Nah pas ketika kemarin terakhir 70-an, ya sekitaran segitu lah sekarang. Produk yang dijustipkan Raffi dan Farah mayoritas adalah jajanan kekinian. Raffi dan Farah punya beberapa cara dalam menentukan produk yang masuk ke dalam daftar justipnya. Pertama survei, terus kita coba makanannya, dan enak sih semuanya sih. Makanya ini enak nih, kita share ke Instagram, enak, banyak peminatnya. Oh iya sama enak kata dia. Awalnya juga orang-orang itu juga udah pernah nyobain. Orang-orang yang pernah yang ngejustip ke kita tuh bilang, wah saya juga pernah tuh enak tuh, ya udah deh saya pesan di Mas gitu. Setiap minggunya, menu yang akan dijustipkan selalu berbeda dari menu minggu sebelumnya. Selain diinformasikan langsung oleh aplikasi pesan singkat milik Farah terkait menu yang akan mereka justipkan di minggu tersebut, pengunjung juga bisa mengakses sendiri informasi menunya di Instagram @suamikistrijustip yang kontennya didesain sendiri oleh Farah di sela-sela kesibukannya sebagai pekerja. Cara memesan di usaha just tip miliknya bisa dibilang cukup sederhana. Setelah melihat menu yang cocok untuk dipesan, para calon pembeli bisa mengambil langsung di lokasi titik pemberhentian Raffi dan Farah. Biasanya Farah selalu memberikan jadwal kepada pelanggannya terkait waktu pengambilan di lokasi pemberhentian. Di Bogor sih, kita tuh kan di Sentul, Belanova, Bogor ya. Kaki Bogor sih ada beberapa. Udah mulai ke kota lain nih gitu. Karena tapi kadang kita selalu di pick up point. Kita punya pick up point, ada 2 atau 3 pick up point. Jadi mereka yang pesan ojek ke kita, mereka yang ambil makanannya sendiri. Kita sih diam aja di pick up point nungguin mereka datang aja. Ya, makanya kelewatan ya.
Lewatan. Aku dekat pos satpamnya sih. Pas seberangnya pos satpam itu ada rumah. Mas, itu tuh kali Oh, ya. Oh, sampingnya apa sapam? Tanya proses mengambil pesanannya. Menunggu di titik penjemputan pun juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Rata-rata Raffi dan Farah bisa berada di titik penjemputan selama 1 jam. Namun Raffi dan Farah bersyukur keluarganya juga tak segan untuk turut membantu usahanya apabila ia sedang kebanjiran pesanan. Seandainya nih pesanan ada di Jakarta Selatan, satu lagi Jakarta Barat. Nah, istri saya ke Jakarta Barat, saya ke Selatan. Selatan saya ambil dulu, baru saya jemput istri saya ke Barat. Gitu. Membuka usaha just tip ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Butuh ketelitian, kerja keras, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan usaha ini. Tahap pertama dalam bisnis just tip yang dilakukan Raffi dan Farah adalah mengelola konten media sosial bisnisnya. Di sela-sela waktu kerja dan istirahatnya, Farah membuat desain dan konten media sosialnya yang berisikan makanan yang akan dijustipkan. Thanks to Canva sih, untuk pakai Canva sebenarnya. Yang bikin siapa? Ya bikin aku gitu kan, karena yang paling seneng mau pakai kayak aku gitu. Suamiku cuma taunya hari ini jualan ini, suka marah juga kan, kok dijual gitu kan, susah belinya, paling gitu-gitu sih. Cuma ya kayak gitulah. Media sosial bisnis tersebut terhubung langsung dengan nomor pribadi Farah. Para calon pemesan pun mulai menghubungi Farah dan memulai transaksi. Setelah itu, barulah Farah mulai melakukan pencatatan secara detail pesanannya. Ketika persiapan sudah siap, barulah Farah dan Raffi mulai mencari barang yang dicari dengan menggunakan kendaraan mobil miliknya. Dalam sehari, cukup banyak lokasi yang didatangi oleh Farah dan Raffi. Kita kan kadang kalau jualan bisa sampai 16 toko. 16 toko, jadi kayak ya lumayan sih, jam 7 pagi mulai keluar sampai jam 4 kita mulai bisa diambil di Bogor gitu. Terkadang, banyaknya pesanan just tip yang harus ditangani membuat Raffi dan Farah sempat kewalahan serta terlalu menghabiskan waktu. Raffi dan Farah memiliki cara untuk menggunakan waktunya secara efisien saat melakukan just tip. Itu pindah-pindah, kalau nggak kita bagi dua. Bagi dua maksudnya istri saya ngambil di sana, seandainya nih pesanan ada di Jakarta Selatan, satu lagi Jakarta Barat. Nah, istri saya ke Jakarta Barat, saya ke Selatan. Selatan saya ambil dulu, baru saya jemput istri saya ke Barat gitu. Terakhir, Farah dan Raffi mulai mengelompokkan beberapa barang pesanan ke tas masing-masing pemesannya dengan teliti, yang nantinya akan dikirimkan melalui jasa ojek online. Hal ini sudah dilakukan oleh Farah dan Raffi sejak bulan Mei. Capek, kadang capek. Capek tuh kalau misalnya udah banyak banget sebenarnya pesanannya. Ya wajar, sekarang banyak kan juga lumayan padat ya, jadi kayak capek, harus mikirnya juga capek gitu kan. Cuma kalau memang seneng ya, seneng jajan, seneng jalan, jadi ya udah aja gitu. Ada kalanya di mana Farah dan Raffi memiliki kesibukan yang tak bisa ditinggal pada akhir pekan maupun karena kelelahan dan butuh waktu untuk istirahat. Antrean just tipnya pun diputuskan untuk ditunda sementara. Nggak penjadwalan sih, sistemnya tuh kayak cuma seminggu sekali kita nge-just tipnya, tapi kalau seandainya minggu depan kita capek atau banyak kerjaan, kita nggak
tunda dulu buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh udah banyak aja, udah 70 orang yang mesen tiba-tiba. Walaupun sangat menguras tenaga dan harus merelakan hari liburnya untuk membuka usaha ini, Farah dan Raffi tetap menikmati usaha yang dijalaninya. Saya bilang usaha lebih baik yang enak itu gorengan. Nah, tapi kalau ide saya nggak tahu banyak, tapi kalau masalah ininya, usaha itu apa yang enaknya? Ya saya bilang gorengan, itu aja. Muhammad Ferry Surya Ramdan atau akrab disapa Ferry ini telah menyewa kantin di SMA 97 Jakarta sejak tahun 2003. Namun saat COVID menyerang Indonesia, Ferry terpaksa harus menutup kantinnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Iya, kasih tahu bahwa sekolah dihentikan, ditutup sementara, nanti sampai buka, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Dikasih surat atau Bapak diomongin langsung? Diomongin langsung, jadi ada penanggung jawab, khusus guru penanggung jawab kantin. Bukan guru sih, tata usaha, staf tata usaha yang urus bagian kantin. Dia bilang bahwa kantin harus tutup karena sekolah akan tutup. Saat pertama kali mendengar kabar kantin harus tutup, sang istri, Wati Herawati, kaget dan tidak tahu harus berbuat apa demi menghidupi kedua anaknya. Sempat terbesit di pemikirannya untuk pulang ke kampung halaman, Tanah Pasundan. Bingung mau apa, mau ngapain gitu. Kalau pikiran pulang ke Bandung sih sempat, cuma mikir lagi anak-anak kan di sini pada nggak mau pulang. Ya udah. Ini berapa? Ya. Ferry dan istrinya pun bertahan 3 bulan dengan sisa tabungannya. Hingga akhirnya teman Ferry, Sabto Aji, menawarkan untuk membuka usaha baru. Lokasinya berada di depan sebuah minimarket yang berjarak hanya 200 meter dari rumahnya. Saya bilang usaha lebih baik yang enak itu gorengan. Nah, tapi kalau ide saya nggak tahu banyak, tapi kalau masalah ininya, usaha itu apa yang enaknya? Ya saya bilang gorengan, itu aja. Terus ya semuanya itu Pak Ferry sendiri yang ngerancang. Dari bahannya, dari makanannya sampai gerobaknya pun Pak Ferry sendiri yang ngerancang. Sampai sebagus ini gitu. Namun resep favorit yang sudah melekat di lidah warga SMA 97 tak lantas mengantarkan kesuksesan secara instan kepada Ferry. Meskipun sudah melakukan promosi dan menaruh jualannya di aplikasi pemesanan online, keuntungannya pun tetap menurun 50% jika dibandingkan saat ia berdagang di kantin. Sebetulnya tipis karena bagi sharing profit ya, bagi keuntungan. Aplikator Grab sama Gojek dia minta 20% dari setiap item. Makanya kan saya jual 2.000 nih ya. Saya di aplikasi, saya jualnya jadi 3.000. 3.000, saya kemarin promo 20%. 3.000 dikurang 600, 2.400. Terus Gojek, Grab minta juga 6.000. 2.400 kurangin 6.000.
600. Saya jadi cuma bersih 1.800. Kekhawatiran pun ternyata masih menyelimuti para pembeli yang melihat camilan miliknya tidak higienis. Orang banyak kadang, terutama yang banyak di sini sih, pembeli saya banyak yang pakai mobil ya. Banyak yang kadang terlalu berlebihan ketakutan sampai wah kayaknya takut gitu untuk wah kayaknya nggak higienis lah apa gimana ini, jadi orang nggak sesantai dulu beli sesuatu gitu. Sekarang banyak yang orang bisa bilang the hype ya, sekarang menengah ke atas beli apa harus mikir-mikir dulu. Sang istri pun merasakan tantangan yang berbeda. Tidak seperti di kantin yang memiliki jam berjualan yang pasti, berjualan di lokasi yang baru mengharuskannya untuk berjualan sepanjang hari. Waktunya udah ketahuan kalau di kantin, ada waktu libur, ada waktu istirahat. Kalau di sini kan stay mesti nunggu gitu. Kadang kalau bolak-balik ke rumah juga harus ada yang jagain di sini. Kalau di kantin emang seharian di kantin dari pagi sampai jam 4 sore di kantin. Dari jam 5 subuh sampai jam 4 sore di kantin. Udah, lepas dari kantin udah di rumah. Sebagai sahabat Ferry, Sabto terus memberikan semangat kepada Ferry dan membantu melariskan dagangan Ferry di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang parkir minimarket. Oh iya, saya kadang-kadang suka menawarkan kepada pengunjung Indomaret nih, yang suka datang. Ayo Bapak, Ibu, silakan cobain yang baru, yang enak, yang pedas. Nah kadang-kadang saya kalau pagi dia buka pagi, saya kadang-kadang suka menawarkan, udah sarapan belum? Tuh ada gorengan baru loh. Saya suka menawarkan gitu. Ferry dan Wati kini harus lebih bersabar dalam melewati cobaan kala pandemi. Merintis kembali usaha dari nol dengan modal yang sudah maksimal ia keluarkan. Karena saya pun udah ngomong ke anak-anak saya, nanti rencananya gitu, kantin buka, kita tetap buka kantin, ini kita jagain barang-barang. Walaupun melelahkan, ada alasan tersendiri bagi bisnis Just Tip Raffi dan Farah tetap bertahan. Mereka senang kehadiran mereka sebagai pebisnis Just Tip juga disambut baik oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tengah berjuang akibat dampak pandemi yang melanda Indonesia. Ya sih, menguntungkan sekali buat mereka. Mereka bilang, Kak mau pesan lagi nggak Kak? Kok pesannya sedikit? Kadang-kadang kayak gitu sama pedagangnya. Ya sangat menguntungkan, mereka mengharapkan kita juga gitu. Jadi ya semuanya diuntungkan lah. Ternyata tidak hanya disambut baik oleh pedagang, Farah dan Raffi juga seringkali disambut baik oleh para pengemudi ojek online. Beberapa di antara mereka bahkan hafal dengan jadwal kedatangan Farah dan Raffi di titik pemberhentian untuk melakukan pengiriman pesanan melalui jasa ojek online. Buat ojol juga, karena gimana pun juga kan ketika mereka terima orderan kan lumayan ya. Dan sampai satu kita masih suka ada ojol yang suka nungguin gitu. Suka, udah hari Sabtu nih, jam berapa? Udah datang nih mobilnya, udah siap, berarti kita nungguin apa ada yang pick up gitu-gitu. Jadi sebenarnya sama-sama menguntungkan buat semuanya sih. Berbeda dengan bisnis Just Tip, bisnis gorengan ngenah milik Ferry memiliki harapan lain di masa pandemi ini.
Jika pandemi COVID-19 ini berakhir dan sekolah tatap muka pun dibuka kembali, Ferry tetap ingin berjualan di kantin, namun tidak meninggalkan usaha gorengan genah. Karena saya pun udah ngomong ke anak-anak saya, nanti rencananya gitu, kantin buka, kita tetap buka kantin, ini kita jagain bareng-bareng. Pengen saya gitu, saya ngasih tahu ke anak, udah daripada kerja susah, belajar dagang aja. Contohnya saya sampai bisa kaya enggak, dia bisa mandiri dari dagang. Ferry juga berharap untuk mengembangkan usahanya dengan menambah menu cemilan serta berjualan minuman jahe. Kalau saya sih malah nantangin anak-anak. Anak saya kan 2, saya tantangin. Kalian kalau pengen dagang apa, asal kalian sanggup ngerjain, saya dukung. Ibaratnya saya bisa bikinin gerobak lagi. Tapi yang dagangan yang realistis gitu. Berbeda dengan sang suami, Wati justru ingin usaha gorengan genah ini segera balik modal. Cepat balik modal. Kalau cabang lagi mah belum kepikiran nanti siapa yang jaganya gitu, belum kepikiran orangnya ada nggak gitu yang mau jagainnya. Yang penting bisa balik modal aja dulu. Berharap Ferry dan keluarganya tetap bisa bangkit di tengah pandemi, meskipun kantin tutup hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Saya kira untuk sekarang ini ya cobalah berinovasi ya, untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga terutama ya. Nggak usah mewah, yang penting bisa bertahan hidup, sebab situasi kondisi memang sangat mengkhawatirkan. Di masa sulit akibat pandemi, tentu memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat luas di Indonesia. Namun di balik kesulitan, selalu ada peluang bagi mereka yang tidak memilih berdiam diri dengan kondisi. Bisnis just tip milik Raffi dan Farah, serta bisnis gorengan genah milik Ferry adalah sedikit contoh yang membuktikan bahwa keterbatasan akibat pandemi tidak menjadi penghalang untuk mencari penghasilan.